kedua, yaitu yang pertama Bang Dodi, lalu yang kedua ada Bang Hafiz. Di sini saya akan membacakan CV pemateri kita yang pertama, yaitu dari Bang Dodi. Dodi Murwanto, SPI MP, lahir di Samarinda 6 Agustus 1984. Beliau beralamat di Jalan Rubia Gang 1. Untuk riwayat pendidikan sendiri, beliau masuk pada Sosial Ekonomi Perikanan di Universitas Pulau Warman pada tahun 2002. Lalu beliau melanjutkan S2 pada tahun 2014 di jurusan Manajemen Pesisir di Universitas Pulau Warman. Untuk pengalaman organisasi sendiri, beliau pernah menjadi anggota Badan Legislatif Mahasiswa atau BLM di FP Unmul pada tahun 2004 sampai 2006. Lalu yang kedua, beliau pendiri sekaligus Ketua Himatepa Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan pada tahun 2005 sampai 2006. Lalu yang ketiga, beliau selaku pendiri dan pembina Four Wheel Forza Cruisamania pada tahun 2011 sampai sekarang. Yang terakhir, beliau menjadi pendiri Sartaris Orange Riders pada tahun 2012 dan sampai 2013. Itu tadi CV dari pemateri pertama kita. Saya akan lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Bang Hafiz. Hafiz Prasetyo lahir pada Samarinda 18 Juni 1984. Beliau beralamat di Jalan Jakarta, Blok A nomor 16, Lobaku. Untuk pendidikannya sendiri, beliau lulusan SMA pada tahun 2002 di SMA 8 Negeri Samarinda. Lalu pada tahun 2009, beliau mendapatkan gelar sarjana S1 Universitas Pulau Warman. Mungkin itu saja untuk CV dari pemateri kita hari ini. Sebelum saya melanjutkan ke sesi materi kita hari ini, mungkin di sini saya ingin ada sepatah dua kata pembukaan dari abang-abang yang ada di sini mungkin. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Untuk hari ini sebenarnya kita membahas soal sejarah, ya. Bagaimana sejarah itu bisa muncul, bagaimana akar dari persoalan yang membuat Himasepa ini hadir, gitu kan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, karena kami juga hanya punya memori yang mungkin tidak juga utuh, gitu kan, hanya sepotong-sepotong. Dan harus diakui, berdirinya Himasepa ini di awal itu tidak hanya oleh 1-2 orang, gitu. Karena ini keresahan bersama teman-teman mahasiswa Sosek. Kalau tidak salah itu angkatan 2002-2001. Kita tidak ada wadah akademis, lembaga akademis yang fokus pada disiplin ilmu, gitu. Itu awalnya. Nah, mohon maaf jika nanti cerita kami berdua, terus teman-teman juga ada dengar nantinya di luar dari alumni yang lain, atau dosen, atau senior-senior yang lain, bahwasanya kok berbeda gitu dari cerita kami hari ini. Mungkin mohon dimaklumi, gitu kan, karena ya mungkin perspektif saya dan Dodi dengan teman-teman di luar atau dengan senior-senior yang lain itu mungkin agak sedikit berbeda soal kenapa Himasepa belum. Tapi intinya paling tidak gagasan itu muncul ya dari teman-teman Sosek 2002. Mungkin itu dulu kalau aku biar sebagai pemantik ya, bahwasanya hadirnya Himasepa itu tidak ujuk-ujuk lagi ngumpul-ngumpul, ayo bikin yuk
HMJ untuk apa-apa, tidak seperti itu. Intinya itu kalau saya. Jadi mungkin Oke, terima kasih kepada Bang Hafiz atas kata-kata pembukanya. Jadi kita mungkin langsung saja ke acara talk show-nya. Di sini saya ingin bertanya dulu kepada Bang Dodi dan Bang Hafiz sebagai bagian dari perintis, bisa tidak Bang menggambarkan bagaimana kondisi mahasiswa Koptek pada saat belum memiliki wadah resmi yaitu Himasepa, dan apa kebutuhan yang mendesak akan ruang inspirasi akademik yang membuat Abang merasa bila Himasepa ini harus segera dikibarkan dan digagas. ya itu yang sama-sama jadi apa ya, keresahan teman-teman khususnya yang anak-anak sosial ekonomi ya, dia kan di tingkat fakultas kan ada Badan Eksekutif Mahasiswa BEM gitu kan. Bicara apa? Bicara soal organisasinya itu lebih menyeluruh. Nah, di saat itu agenda-agenda BEM itu lebih banyak mengarah ke apa istilahnya ya, biar minat bakat itu. Nah, sementara di ilmuannya, aku merasa ini sih Dot, banyak ke budidaya dan MSP gitu. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengusulkan gitu kan. Kita mengusulkan bagaimana bisa nggak sih, karena waktu itu belum ada himpunan mahasiswa jurusan namanya HMJ kan. Sementara kita melihat ke kampus-kampus lain, Vekon ada HMJ Ilmu Ekonomi Sosial Pembangunan ISP, terus teman-teman HI juga punya gitu kan. Bahkan teman-teman jurusan hubungan internasional itu punya jejaring nasionalnya malah untuk HI-nya. Nah itu yang mendorong, sosmed bisa kayaknya ini gitu kan, kenapa sindang gitu. Sementara kita juga merasa bahwasanya sosmed ini yang lebih bersentuhan dengan kondisi lapangan dan masyarakat bencana gitu ya kan. Ya nggak sih? Iya, desakan itu sebenarnya muncul gini. Waktu itu zaman SBY, presidennya punya kebijakan kenaikan BBM. Ya, demo lah besar-besaran. Ya kita sebagai mahasiswa perikanan juga kan di konteks masyarakat nelayan ini berdampak nggak sih gitu kan? Nah kita nggak punya jalur itu. Lewat apa ya? Masa lewat BEM? Birokrasinya panjang nih. Belum nanti bertabrakan dengan teman-teman budidaya dan manajemen. Gimana emang? Makanya dari hal-hal seperti itu akhirnya kayaknya bisa nih pakai jurusan. Nah, untuk menggagas itu, ini kan awal ya Mas ya, belum apa, masih di kepala masing-masing gitu kan? Masih di kepala masing-masing. Dodi mungkin punya gayanya HMJ itu gini-gini, aku punya gaya gini-gini. Terus teman-teman yang lain di kelas kami itu juga beda-beda tuh pandangannya. Nah, siapa sih sosok yang menyatukan itu tuh? Oh ya, angkatan-angkatan gitu ya. Nah, itu ada yang mencoba untuk menyatukan gitu kan. Sudah katanya. Oh iya, ketua BM waktu itu Bang Joker ya. 99 kan. Ketuanya Bang Joker. Terus ada teman juga, anak sosek juga, mantan ketua Yupa, nah, kalau nggak salah Isman namanya. Tapi berhenti. Nah, itu yang mencoba untuk ya sudah dari BEM melegalkan kalau
HMJ dibentuk, tinggal ngomong ke membantu dekan 3 ya untuk menyetujui bahwasanya legalitas itu harus ada. Nggak panjang sih, cuma di dalam perjalanannya justru lebih dulu aquaculture ya, aquaculture. Nah ini terakhir malah ya, kita terakhir. Yang lain sudah mubah, sudah apa? Ya itu karena anak sosek tuh isi kepalanya banyak, itu yang membuat akhirnya apa istilahnya, mengkonsolidasikan, bahasa politik banget ya, mengkonsolidasikan isi kepala masing-masing itu. Wah itu panjang tuh, mulai rapat di bawah pohon, rapat di kantin, pindah lagi ke rumah siapa, pokoknya itu panjang gitu. Sampai akhirnya ada teman yang bersedia, Andi namanya kalau tidak salah, itu bersedia mengurus semua tetes bengek persiapan mubas nantinya di lapangan. Pada saat masuk dunia kerja, oh iya aku punya pengalaman waktu itu begini-begini, cara ngatasinnya secara pengalaman sudah punya lah, ibaratnya minimal seperti itu kan. Siapa tahu nanti kerja di bank bagian perkreditan, tapi harus lempar kredit ke masyarakat nelayan, kan kita nggak tahu itu nanti ke depan seperti apa. Bagaimana itu baru nelayan, belum lagi kelompok petambak, itu beda lagi kan. Belum lagi nelayan yang di sungai air tawar, itu beda lagi. Nah hal-hal seperti ini akan lebih baik kalau teman-teman dapatkannya di HMJ seperti itu. Ya sekedar berinteraksi pun sudah cukup gitu kan. Itu akan jadi membawa perspektif baru di kepala teman-teman. Aku yakin itu. Aku pun dulu begitu gitu. Walaupun hanya mendatangi nelayan yang ada di tengah kota Balikpapan, itu belum yang di Muara Pantuan, belum yang di daerah-daerah Saligi, Muara Badak, seperti itu. Setiap tempat, setiap lokasi itu pasti punya karakteristik masyarakat yang berbeda yang akhirnya nanti membuka wawasan teman-teman gitu. Oh begini ya, oh begitu ya, oh harus ini dan harus itu gitu. Nah hal-hal ini pasti akan menjadi pengalaman yang pada saat masuk dunia kerja itu akan bermanfaat. Aku yakin itu. Ya mungkin itu dulu. Oke, mungkin untuk selanjutnya itu kan saya mau nanya lagi mengenai Mas Eva itu kan banyak proker yang bisa dibilang legendaris dan sudah memiliki ciri khas dari dulu sampai sekarang. Menurut Abang tuh gimana organisasi kita itu bisa tetap keren dan mengikuti zamannya sampai sekarang? Coba jawab ya. Ya, bicara struktur organisasi dan program kerja, ya bukan bermaksud membanggakan diri punya pengalaman gitu kan, tapi aku aktif di HMI, ikut BEM juga, Hima Bikani juga sempat berangkat ke Manado, Malang, Padang, dan Bogor gitu kan. Nah dari berbagai macam pengalaman itu, aku sekarang merasa, kenapa enggak waktu dulu aku yang idekan ini gitu. Akhirnya ya aku merasa kayaknya aku berbagi deh sama teman-teman gitu kan. Nah maksudku di zaman kita tahun 2004, 2005, 2007 sampai 2007 lah ya, itu nggak ada tuh istilah bikin flyer untuk ngirim undangan gitu kan. Kita janjian rapat itu lewat SMS masih, kalau nggak salah. Iya kan? Lewat SMS. Tapi tetap banyak yang hadir, terus
punya visi dan karya yang jelas gitu. Apa kuncinya? Ya itu karena kebersamaan dalam hal sama-sama ingin membangun gitu. Ini organisasi kita, ini kalau bukan kita yang megang, siapa lagi gitu. Jadi ya itu, kedepannya setelah kakak-kakaknya ini udah sibuk skripsi dan sebagainya, ya teman-teman yang bakal mengisinya nanti di Himasepa gitu. Jadi apapun, maksudku gini, apapun itu rencana program kerja kalian, usahakan itu berkaitan dengan disiplin ilmu sosial ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang zaman udah lebih maju ya kan? Bisa aja proker-proker teman-teman itu, ya aku berharap ada semacam terobosan-terobosan yang mungkin bikin mini-mini vlog kah, apakah gitu kan? Ya enggak? Ya hanya untuk ini menarik atensi teman-teman di luar aja. Oh, ada toh ternyata jurusan-jurusan teman-teman mahasiswa yang masih peduli dengan kondisi perairan atau kondisi masyarakat nelayan atau seperti apa. Tapi yang jelas arah program kerjanya itu dulu yang ditetapkan, dipastikan gitu. Aku nggak bisa, kalian harus bikin ini, kalian harus bikin ini, kalian harus bikin ini. Terserah sesuai kebutuhan saat ini aja seperti apa. Kalau teman-teman kita perlu diskusi soal materi kuliah ini, bikin, gak usah repot-repot. Tinggal bikin acara di gazebo itu duduk melingkar, pembahasan dibuka oleh siapa yang mengerti misalnya gitu, atau punya pengalaman macam-macam, kan bebas. Maksudku, program kerja itu diarahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja gitu. Kita butuhnya apa, seperti apa, bagaimana cara menjalankannya. Nah itu dirembukin, baru disiapin, jadikan itu program kerja gitu. Cuma ya sekarang aktivitas-aktivitas seperti itu kalau ditarik ke arah media sosial itu sepertinya menarik gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan juga gitu kan. Kalau aku itu sih intinya sesuai dengan disiplin ilmu sosial ekonomi perikanan, dorong apa kebutuhan teman-teman saat ini dan persiapkan langkah-langkah perencanaannya dengan baik gitu, seperti itu. Kalau aku sih bebas aja, terserah seperti apa. Aku nggak akan menuntut teman-teman di bawah harus bikin pelatihan ini sebelum ini. Kalau dirasa butuh ya ayo kerjain, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Seperti itu sih kalau. Oke, saya ngomong sedikit. Sebenarnya kan zaman sekarang kan zaman digitalisasi ya, artinya apapun yang kita lakukan itu kan sangat gampang. Misalnya nih teman-teman punya pemikiran, tak perlulah kita teman-teman kita rapat tanggal sekian jam sekian di situ, tak perlu. Saya ada namanya grup WA, rapat aja di situ. Kalau nggak mau lagi bertemu, bahas aja di situ. Kan artinya kan nggak makan waktu, nggak makan tempat, atau juga biaya juga tidak mungkin dikeluarkan tidak besar. Kalau mau ada kegiatan, nggak mau repot, nggak mau capek, nggak mau uang banyak, biaya besar, pakai Zoom, ya kan? Misalnya ngadakan pelatihan pembuatan koperasi perikanan misalnya kan dalam masyarakat itu udah pakai Zoom aja kan. Artinya masyarakat dari Muara Badak misalnya, nggak perlu dia datang ke sini pakai Zoom aja selesai, ya kan? Itu satu kegiatan sudah jalan. Gitu kan? Mungkin menggunakan Zoom juga apapun itu misalnya kan sekarang kan walaupun dengan Zoom kan artinya
dapatlah ilmu yang kita sampaikan maupun ilmu yang kita akan cari ini. Menurut saya sih itu. Oke, terima kasih penjelasannya Bang Dodi dan Bang Hafiz. Mungkin kalau kita mau buat proker yang bisa dibilang mengikuti zaman dan keren, mungkin kita juga bisa melihat dulu perkembangannya bagaimana dan kita menerapkannya di proker kita. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, mau nanya, acara subsidi ini kan bisa dibilang sakral dan sering disebut sebagai tempat nanam benih keluarga baru. Bukannya cuma sekadar ospek yang atau seremonial biasa. Terus bagaimana tipsnya supaya hubungan antara kita yang masih aktif dan para alumni tetap kompak terus? Subsidi itu sebenarnya kan baru berjalan ke tahun 2012. Pencetusnya angkatan 2010, panitianya 2011, pesertanya 2012. Itu di Manggar. Pertama kali ada kegiatan itu. Tujuannya untuk mendapatkan subsidi ya sama aja sebenarnya dengan acara yang masih ada 11-12, artinya kaderisasi sebenarnya ya kan. Kalau pemikiran kami itu ya biar makin akrab lah antara senior sama junior maupun alumni, intinya itu sebenarnya. Kegiatannya ya dirangkum dengan namanya praktikum, dengan namanya mungkin penelitian, mungkin dengan namanya pengabdian. Walaupun kemarin angkatan 2012 itu pesertanya sedikit aja sih kemarin tuh, mungkin berapa? 10 sampai 11 orang aja kemarin tuh. Memang mahasiswa sedikit angkatan sosek itu. Dan sampai 20 orang. Iya, mungkin sampai 15. Ya, kurang lebih itulah. Nah, itu pertama kalinya itu acara subsidi. Intinya acara subsidi itu kalau kita bahasa anak-anak sekarang itu namanya kaderisasi. Kaderisasi itu artinya itu mengakrabkan antara senior, junior maupun alumni. Intinya itu acara subsidi. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Bang. Mungkin mau sesuai tema kita yaitu kaderan transformatif, asertif, dan inovatif. Menurut Abang itu seberapa penting sih modal seperti kita jujur, setia, dan sopan santun di bawah dalam organisasi itu Bang? Dan dunia organisasi. Attitude ya, attitude. Ya. Agak sedikit bingung ya. Cuma kalau secara pribadi aku senang junior yang punya banyak ide. Kalau aku ya, Bang, aku punya rencana bikin ini Bang. Terus nanti arahnya begini-begini Bang. Sudah disiapkan gini. Nah kendalanya cuma ini. Nah aku senang yang kayak gitu tuh. Di organisasi ya, di organisasi gitu. Dibanding orang yang hanya pasif, hanya disuruh, bikin draft proposal ya nanti aku cek. Terus ya gitu. Draft proposalnya juga copy paste dari tahun lalu, nggak ada perubahan. Anggaran yang dibutuhkan juga masih tahun lalu, padahal harga yang sekarang kan udah naik gitu kan. Nah yang gitu. Jadi aku tuh senang orang yang bersuara di dalam kondisi rapat gitu kan. Anggaplah rapat atau meeting gitu kan. Dia bersuara aktif dan gak apa-apa itu chaos misalnya. Yang ini suara yang ini yang seberang dan sepakat dan sebagainya, tapi itu bentuk rapat dan itu hidup gitu loh, dibanding hanya orang yang diam pasif dan akhirnya dia itu nggak tahu arahnya gitu kan. Iya disuruh bikin surat, iya ternyata ya itu masih ada beberapa hal yang salah karena memang enggak ini. Makanya aku bilang aku agak bingung kalau bicara attitude seperti apa gitu ya terhadap senior, karena aku juga gitu dulu masih jadi zaman panitia bayangan.
job deskku tuh aku tegaskan terus ke teman-teman dekat abang-abang di 2001 gitu kan. Bang, ini boleh nggak? Bang, aku beneran ditugasin di sini apa enggak sih sebenarnya gitu? Atau apa aja cuma disuruh-suruh, aku nggak mau gitu. Aku tipe yang gitu. Aku tipe yang gitu. Dan ya mungkin kalau cara menolak atau cara ini mungkin sebaiknya agak lebih diperhalus. Tapi waktu dulu kayaknya aku nggak gitu. Kalau kamu udah soal attitude dalam organisasi, sebenarnya itu kan karakter masing-masing, ya kan? Tidak bisa kita nyamakan, kamu harus ikut seperti aku kan? Enggak. Artinya, tergantung orangnya juga. Kalau misalnya dalam organisasi, ya artinya attitude yang baik itu bukan berarti hanya kita berdiam, ngikut, enggak. Kalau kita lihat sejarah, ingat pertama kali pembentukan BEM 1996 kan? Mereka tuh kalau lain itu berlempar-lemparan kursi, berkata-kata kasar. Memang kalau bicara attitude, tapi sebenarnya tujuan mereka itu baik untuk perikanan juga sebenarnya kan. Nah, tujuannya ya itu. Nah, untuk sekarang, menurut saya sih sama aja. Kita tidak bisa paksakan, oh ini sifatnya jelek, dia harus baik, kita tidak bisa. Makanya sedikit-sedikit kita merubah sifat kita jelek itu fungsinya namanya kaderisasi ya. Nah, seperti tadi saya bilang subsidi, fungsinya apa itu? Salah satunya itu membuat karakter kita ini misalnya buruk jadi lebih bagus ya kan, yang jelek mungkin bisa lebih baik lagi. Itu sebenarnya fungsinya kaderisasi. Kalau kaderisasi di berjalan tapi sifat kita masih itu, mungkin antara dua aja. Kalau memang sudah karakternya, atau memang ya apa ya sifatnya mau bisa dirubah. Ya itu atas kemauan kita sendiri lah. Kalau kita maunya baik ya kita sendiri bagaimana bisa berperilaku baik ya kan, terhadap teman-teman, terhadap senior, dosen ya kan, alumni. Bukan hanya di lingkup organisasi sebenarnya, di kehidupan pribadi kita gitu. Misalnya nih kita berlewatan dengan senior, ya, tergantung kita menanggapi seperti apa, mau negur kah, atau mau cuek kah, atau mau marah-marah kan, mau ludahi kan, itu kan tergantung karakter masing-masing. Artinya ya semoga dengan adanya kaderisasi seperti subsidi ini, kita yang sifat kita yang kurang bagus bisa menjadi bagus, yang kurang akrab bisa menjadi akrab, yang kurang sopan bisa menjadi sopan. Juga sih. Oke, terima kasih kepada Bang Dodi dan Bang Hafiz atas penjelasannya. Selanjutnya kita di sini akan membuka sesi diskusi. Mungkin bisa beri applause dulu kepada pemateri kita hari ini. Baik, setelah mendengar sejarah dan filosofi yang luar biasa dari Bang Dodi dan Bang Hafiz, sekarang di sini kami memberikan kesempatan kepada saudara-saudari peserta untuk bertanya. Mungkin masih ada yang penasaran tentang masa depan Himasepa atau ingin lebih tahu tentang maknanya. Di sini kita akan buka sesi diskusi selama 15 menit. Bagi saudara-saudari yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan nama lalu menyampaikan pertanyaannya secara singkat dan padat. Silakan. Untuk para senior juga